Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Teori Pengambil Keputusan. Kali ini berada di Jalan HS Rangga Waluyo, tepatnya di Usaha Kulon City. Kami di sini akan melakukan observasi dan wawancara. Perkenalkan, nama saya Devon Effendi. Saya Ivan Drotu Syabana. Saya Sipananda Maulani. Saya Farida Salam Muhammad. Daripada lama-lama, mending kita langsung masuk untuk melakukan observasi. Selamat siang, Kak. Siang. Kali ini saya bertanya dengan Kak siapa? Kak Lutfi. Oke, Kak. Saya ingin menanya beberapa hal. Yang pertama itu tentang pengelolaan tenaga kerja. Yang pertama, berapa orang yang bekerja di usaha ini? Untuk saat ini yang pekerja di sini ada 6 orang. 6 orang. 6 orang. Kemudian apa tantangan terbesar dalam mengatur para pekerja di toko ini? Untuk mengatur tantangan besar ya. Iya. Tantangan besar ya. Kalau untuk tantangan besarnya sih tidak ada ya. Mungkin cuman kita bagaimana bisa karyawan ini bisa mengikuti SOP yang telah dibuat di sini hanya untuk mengingatkan, tapi itu juga tetap SOP itu pasti dijalankan walaupun ada melanggar sedikit, itu mungkin itu bukan apa ya, hal yang berat banget enggak, tapi ya itu aja sih, nggak ada hal yang berat. Kemudian apakah ada pelatihan untuk pekerja? Oke, untuk pelatihan di sini sebelum masuk outlet kita ada pelatihan selama 15 hari di kantor pusat. Kantor pusat ini terletak di Tangerang. 7 hari training, 3 harinya OJT. Kalau misalkan 3 hari itu sudah bisa menguasai, bisa langsung ke outlet. Tapi kalau misalkan 3 hari ini tidak bisa, belum menguasai ini, dia tetap masih di OJT di tempat tersebut sampai dia menguasai semuanya. Kemudian apakah ada rencana untuk kemudian bagaimana cara membagi tugas pekerja? Untuk membagi tugas kita buat jadwal tiap minggunya ya. Untuk dari preparation, kebersihan, itu setiap harinya orangnya berbeda-beda. Tapi tidak hanya terpaku dengan jadwal aja, tapi ini di sini kan kebersamaan. Jadi kalau misalkan emang ini saling mengisi aja gitu. Tapi tetap ada pertanggungjawabnya di perharinya. Misalkan di sini ada karyawan A, ditanggungjawabkan preparationnya di hari ini, berarti dia bertanggung jawab atas di hari tersebut. Tetapi kalau misalkan memang ada kendala atau tidak, ini bisa saling membantu temannya yang sedang preparation atau yang lagi bersih-bersih gitu. Intinya kekompakan tim di sini sangat dibutuhkan. Kemudian apakah ada kendala pada karyawan di sini? Apa sih kendala yang sering terjadi? Untuk kendala, Ya. Kendalanya nggak ada sih. Kendalanya karyawan di sini cukup baik semua, cukup bagus. Cuman apa ya, hanya dikasih pemberitahuan aja gitu, sekali 2 kali langsung, mungkin sekali belum paham nih, 2 kali langsung udah paham gitu. Jadi ada kendala yang sangat ini juga ada. Baik Kak, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Di sini saya akan bertanya tentang pengelolaan modal di usaha ini. Untuk yang pertama, tadi setiap usaha pasti membutuhkan modal. Ya. Dari mana dari mana modal awal untuk usaha ini? Untuk modal awal itu kita ada modal pribadi ya, pribadi owner. Ini diinvest ke sini untuk diolah kembali gitu. Yang kedua, pernahkah ada masalah atau kendala pada keuangan dan bagaimana cara mengatasinya? Oke. Kalau misalkan ada kendala dengan keuangan ya, berarti itu termasuk pendapatan outlet ini gitu ya. Untuk kendalanya ya, di sini kalau misalkan
customer pelanggan itu sepi, itu berdampak dengan pengolahan uang di sini gitu. Jadi untuk cara mengatasinya ya, kita pertama manage pengeluaran outlet ini dengan mengepres biaya-biaya operasional yang ada. Yang kedua, meningkatkan penjualan dengan apa? Dengan marketing. Kita melalui media sosial kita tingkatkan supaya pendapatan outlet ini kembali normal sebelumnya, gitu, seperti sebelumnya gitu. Itu sih kalau misalkan kalau kendala di keuangan ya, keuangan itu terjadi karena faktor customer karena kurangnya yang datang, yang beli itu mengaruhi keuangan di sini. Untuk selanjutnya, apakah ada rencana untuk menambah modal di usaha ini? Untuk menambah modal ada, kita mau lebih menambah equipment di sini, karena equipment di sini masih dibilang kurang ya, masih dibilang kurang seperti alat mesin dan alat-alat yang lain yang belum ada di sini. Mungkin kita perlu dana modal lagi gitu. Jadi kita akan ada rencana itu untuk masih di dalam rancangan juga, lagi disusun RAB juga, apa aja yang harus dibeli itu pasti akan ada. Untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana cara kakaknya sendiri untuk mencatat dan mengontrol pengeluaran di usaha ini. Catat ya, untuk maksudnya Pak, tanya lagi. Bagaimana cara kakak mencatat dan mengontrol pengeluaran untuk usaha ini? Ya, kalau untuk mengontrol supaya pengeluarannya tidak ini, kita selalu briefing dengan tim bagaimana untuk menghemat dan bagaimana nih bisa tidak menjadi pengeluaran yang berlebihan seperti listrik, seperti bahan baku yang kalau misalkan kita membuat salah itu kan sama saja dengan kita bakal mengeluarkan uang lagi gitu. Itu jadi ini lagi. Jadi kita setiap ini briefing bagaimana untuk bahan baku ini tidak terjadi kesalahan atau apa gitu. Juga menjaga alat-alat itu juga penting, karena kalau supaya alat tidak ada cepat kerusakan, itu juga bakal ngeluarin uang lagi kan ya. Kali ini saya akan menanyakan tentang pengelolaan bahan baku. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama itu dari mana bahan baku utama yang diperoleh? Oke, bahan baku utama di sini diperoleh dari pusat dari PT Hakata. Jadi ini outlet ini Cooler City ini adalah franchise. Jadi bahan utamanya kita beli di franchise utama di PT Hakata Indonesia. Jadi kita dapat dari situ. Karena setiap Cooler City jadi beli bahannya di PT Hakata. Karena di bawah naungan PT Hakata tersebut. Apakah ada kriteria tertentu saat memilih bahan baku? Untuk pemilihannya nggak ada, karena kita bahan ini udah ditetapkan oleh Hakata sendiri dan itu sudah melalui tuisi dari pihak dia gitu. Jadi sudah tidak ada kriteria lagi gitu. Jadi kita emang udah memakai bahan dari dia gitu. Sudah ditentukan berarti? Sudah ditentukan. Bagaimana cara memastikan stok bahan baku itu cukup? Untuk memastikan ya, bahwasanya kita ada stok 6. Kita stok 6 per minggu, jadi ketahuan bahwasanya bahan apa yang mau habis itu setelah kita ada di sini ada batas order. Jadi misalkan bahan bakunya tinggal 5, kita otomatis pesan. Jadi kalau misalkan ditanya tadi bagaimana mencegah
bahannya habis, kita melakukan stok 1 minggu sekali. Baik. Selanjutnya, apakah ada kendala pada bahan baku? Untuk saat ini kendalanya tidak ada sih ya, karena emang sudah di udah baik dari pusatnya gitu. Kita tinggal ngolahnya aja. Kalau untuk bahannya, mungkin ada bahan yang susah ya. Ini di luar dari bahan dari Hakata. Ada bahan yang beli di luar. Nah, bahan ini yang sulit. Ada berbagai macam bahan. Ada kayak buah-buahan nih. Itu kadang untuk saat ini yang sulit itu ada lemon gitu. Kita susah mencari lemon untuk saat ini. Baik, selanjutnya bagaimana memastikan bahan baku tetap berkualitas? Untuk berkualitas. Oke, untuk menjaga bahan baku ya, bahan baku berkualitas, sebenarnya baik lagi ya. Bahan ini sudah melewati QC dari pusat, jadi bahan ini udah otomatis sudah bagus ya. Tinggal di sini untuk paling mengecek kembali masa expirednya dikontrol lagi. Jadi setiap bahan masuk nih, yang baru masuk kita taruh belakang, jadi yang lama kita taruh depan, jadi terkontrol gitu ya. Baiklah, kali ini saya akan menanyakan tentang pemasaran di Cooler City. Iya. Yang pertama, pertanyaannya, apa kesulitan utama atau kendala menarik pelanggan baru? Untuk kendala menarik, ya kendalanya mungkin ya kita kendala di media promosi ya. Kita masih di sini media promosinya masih kurang. Nah, itu tadi satu PR buat kami juga untuk mencoba mengaktifkan kembali media sosial kami gitu. Itu sih kendalanya untuk kalau misalkan promosi ya. Selanjutnya, strategi apa yang digunakan untuk promosi di Cooler City? Promosi. Ya. Kalau promosi ini kita strateginya ada berbagai macam ya. Pertama dengan fasilitas, yang kedua dengan promo-promo dari produk itu sendiri. Contohnya kalau misalkan dari fasilitas kita sedia PS gitu ya, itu buat free buat customer. Terus Netflix kita juga sediakan untuk memanjakan customer sendiri, tempat yang lumayan cukup nyaman untuk mengerjakan tugas. Dan kalau untuk dari promosi dari menu-menu sendiri, kita ada namanya promo bundling, pembelian 2 free 1. Terus promo yang lain ada potongan harga. Nah, terus ada lagi namanya kita ngasih promo drive free dengan ongkirnya 0 gitu. Jadi kita mengasih selembaran menu kita sebarkan melalui media sosial. Terus melalui juga kita tempel-tempel gitu, bahwasanya kita kasih free untuk pembelian 40.000 itu kita antar gitu. Jadi kita kasih memanjakan customer itu sendiri. Untuk media apa yang paling efektif untuk memasarkan produk ini? Kalau ditanya efektif, media sosial baru di sini baru yang aktif tuh di Instagram doang. Lumayan efektif, tapi masih ada kendala ya di konten-kontennya itu sendiri sih. Masih ada kendala di sini. Bagaimana cara membuat pelanggan tetap setia? Iya. Ya, pertama mungkin kualitas dari menu itu sendiri. Kita harus menjaga kualitas menu-menu yang ada. Jadi ketika customer pun membeli produk kita jamin, kita pastikan bahan-bahannya premium dan sesuai SOP yang ada gitu. Jadi jangan sampai ada jangan ada kesalahan penuangan topping atau ya bahan-bahan yang lain. Itu bakal menyebabkan jadi kurang enak tuh rasanya. Jadi saya juga menekankan kepada karyawan
selalu memperhatikan apa-apa yang dituang supaya apa yang kita kasih ke customer itu yang terbaik gitu. Baik, yang terakhir apa yang dilakukan jika penjualan menurun? Oke, untuk penjualan menurun kita akan biasanya kita akan melakukan promo ya. Promo yang tadi saya bilang kita melakukan promo bundling gitu ya. Dan yang kedua ya kita kencangkan media sosialnya. Terus yang ketiga kita sebar pamflet. Maksudnya di sini ada bisa delivery tanpa ongkir gitu. Itu sih 3 yang kalau misalkan emang lagi drop penjualannya itu sih 3 itu. Baik Kak, mungkin itu saja pertanyaan dari kita. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke, sama. Sekian hasil wawancara dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.